Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih Bu Ensis. Biasa kejar tayang. Karena kenapa? Mohon maaf Bu Ensis, banyak pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah kita nggak mau ngecewain lu semua Bu Ensis ya. Oke, gue mulai aja nih Bu Ensis, nggak pakai panjang kayak lebar kayak penggaris ya. Untuk konten kali ini judulnya lu mungkin udah tahu ya, dia nongol nih kita lagi. Bro sis, ini loh bedanya hukum pidana dan hukum perdata. Nah, gue jawab ya sesuai dengan pertanyaan yang masuk Bu Ensis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum gue jawab dan gue bacain nih sama teman-teman, kita jelasin dulu nih. Ada beberapa pertanyaan sama nih materinya, jadi kita pilih aja salah satunya. Ini gue bacain lanjut ya. Buat lu di sana semua, para sohib Super Semar Lokum Podcast Team, gue sebelumnya apresiat buat lo semua. Ya terima kasih nih lo apresiat. Kita jadi riak nih kita nih, mohon maaf nih amit-amit langsung dalik ya. Gue lanjutin. Karena adanya konten ini kita berasa gue pribadi juga jadi dapat pencerahan, dan gue alhamdulillah udah rutin nih ngikutin konten lo. Kedepannya lo orang harus lebih baik dan baik ya, seperti kata-kata lo nih, gue copyright baik dan baik. Ya thank you ya. Nama gue nggak sebut nama lo ya, menyangkut privasi dia, gue insist dia bro ya. Gue lanjutin. Gue punya temen gue kadang-kadang pada songong, dan gue suka bingung. Dia orang suka ngomong, awas lu ntar kena pidana, awas lu ntar lu kena perdata. Nah gue bingung nih, pidana dan perdata itu bedanya apa? Itu aja sih, gue nggak mau panjang kali lebar kayak lu. Stop lu aja, lu anggap gue panjang kayak lebar gak apa-apa sih ya. Nah itu aja. Kalau lu udah kasih gue jawaban, berarti gue udah tercerahkan. Oke, thank you ya buat lu semua di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue langsung jawab ya sesuai pertanyaan lu bro ya, dan juga mudah-mudahan insya Allah nih bermanfaat buat lu bro Ensis yang lain ya. Ya memang bagi yang masih pada ragu sih ya bro Ensis ya mengenai perbedaan lingkup pidana dan perdata, jadi jatuhnya apa? Pertanyaan. Nah seperti pertanyaan lu Bro Ensis ya, udah gue jelasin aja infografis ya, masalah pidana dan perdata biar nggak tertukar lagi pemahamannya ya. Gue mulai ya Bro Ensis ya. Ini jadi jangan sampai ketukar nih Bro Ensis ya, bedanya hukum pidana dan hukum perdata ya. Ini gue sama teman-teman kasih definisinya menurut ahli ya, menurut ahli, bukan menurut kita orang, menurut ahli, karena referensi dari bukunya mereka ya, para ahlinya ya. Nah, oke, yang kita bahas pertama ya mengenai hukum pidana Bro Ensis, dan lu ya bro yang menjadi pertanyaan ya. Jadi kalau hukum pidana, hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum Bro Ensis ya. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan ya, sesuai judul bukunya CST Kensil dengan judul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Itu ada di halaman 257 tuh ya. Terus dasar hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kita punya konten tuh maksudnya ya, dasar hukumnya itu. Nah terus tadi tuh kan gue udah jelasin tuh ya mengenai hukum pidana dari bukunya beliau. Nah sekarang yang kedua nih, hukum perdata ya Bro Ensis. Kalau hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan ya, terdiri dari satu, hukum tentang diri seseorang atau manusia sebagai subjek hukum dan perihal kecakapan untuk melaksanakan hak-haknya ya. Terus yang kedua, hukum keluarga tuh kategorinya masuk di situ, hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, misalnya contohnya perkawinan gitu ya. Terus yang ketiga, hukum kekayaan, hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Nah, terus yang biasanya pada umumnya hukum waris ya, hak ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jika meninggal ya. Ini sesuai judul bukunya Pak Subekti di judul Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 9 dan halaman 16 sampai 17 ya. Jadi itu tuh perbedaannya antara hukum pidana Bro Ensis dan hukum perdata. Nah terus ya yang bersifat mengenai kedua hukum itu apa aja ya. Hukum pidana bersifat sebagai ultimum remedium ya, upaya terakhir ya, gue ulang nih, ultimum remedium untuk menyelesaikan suatu perkara dan bertujuan melindungi kepentingan umum, misalnya seperti yang udah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Nah terus kalau sifat hukum perdata bersifat privat yang menitik beratkan hubungan antara orang perorangan dan hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat.
seperti yang misalnya udah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya. Nah itu tadi dua pokok konten yang nanya nih, Dok maaf nih gue belibet dikit nih ya, itu sesuai referensi bukunya Pak Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, judulnya yang diterbitkan oleh PT Intermasa tahun 2003 ya. Terus yang satu lagi sesuai buku CST Kansil, judulnya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, terbitan Balai Pustaka 1989. Nah jadi untuk kali ini nggak lama-lama nih Bro and Sis ya, khususnya lu Bro nih yang udah ngirim pertanyaan ya sesuai judul konten. Bro Sis, ini loh bedanya hukum pidana dan hukum perdata, dan insya Allah nih udah kita jelasin, insya Allah lu paham deh ya, buat lu Bro yang ngirim pertanyaan dan juga Bro and Sis yang lain yang pertanyaannya sama mengenai bedanya pidana dan hukum perdata. Tapi nih mohon maaf Bro and Sis, mungkin jawaban dari kita untuk konten kali ini mungkin kurang spesifik ya. Kalau lu mau lebih detail, kita bahasnya lebih dalam ya, insya Allah lu tolong kayak biasa ngirim lagi pertanyaan nih buat khususnya lu nih Bro yang udah ngirim pertanyaan, dan lu Bro sis yang lain. Jadi apa, nanti ada sambungannya nih mengenai kita bahas hukum pidana dan perdata, melanjutkan konten yang ini gitu loh ya. Nah terus juga mohon maaf nih Bro and Sis, kalau seperti biasa juga nih, mohon maaf ya, memang harus ngomongnya seperti biasa. Kalau lu yang pertanyaannya belum dijawab ya seperti biasa lu kirim nih ke email kita nih, nongol nih supersemalofum@gmail.com nih. Tapi kalau buat lu nih Bro khusus yang udah ngirim pertanyaan yang akhirnya kita jadiin konten ini, lu belum puas juga, lu kirim juga sama ke email nih, kan lu udah tahu. Kalau nggak lu tahu, nggak mungkin tuh pertanyaan lu bisa nyampe ke email kita kan gitu ya. Oke, nah juga seperti biasa nih Bro and Sis, setiap jawaban yang kita jawab ya, gue sama teman-teman Super Smart Team Law Firm Podcast mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena kita manusia biasa ya, dan kita selalu memberikan jawaban sesuai dengan referensi yang ada ya, baik itu dari perundang-undangan dan regulasi yang ada, juga pandangan-pandangan dari mereka yang udah ahlinya, lebih ahli dari kita gitu loh ya Bro and Sis. Nah seperti biasa juga Bro and Sis, gue nggak pakai panjang kayak lebar ya, nah, menyangkut durasi dan kuota nih, mohon maaf nih nanti gue dikomplain. Biarpun komplain tuh gue alhamdulillah teman-teman seneng, karena kalau lu komplain dan lu kritik dan saran terus, kita insya Allah nih ke depan nih channel makin bagus dan makin bagus insya Allah. Kenapa? Ada tujuan kita bikin konten channel ini apa? Lu udah tahu, untuk mengedukasi Bro and Sis kita yang lainnya gitu loh ya. Seperti biasa deh, langsung gue tutup aja, nggak pakai panjang lebar ya Bro and Sis. Ini kan masih suasana pandemi COVID, jangan lupa ya pesannya Mama 3M apa? Sesuai prokes, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Lu pulang dari manapun aktivitas, lu pulang ke rumah lu jangan lupa Bro and Sis, salinan yang bersih, tiap hari olahraga, dan jangan lupa pola makan lu, pola hidup lu dijaga biar tetap sehat dan semangat Bro and Sis di suasana pandemi COVID. Dan seperti biasa, sebelum gue pamit sama lu semua Bro and Sis, biasain diri lu semua. Kadang gue sama teman-teman juga ngelakuin sama nih Bro and Sis, apa? Bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Gue ulang ya, udah tahu, gue ulang aja deh ya udah. Bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Insya Allah Bro and Sis, kalau lu udah melakukan 3 hal itu, insya Allah dalam kegiatan keseharian lu dan keseharian kita semua, di aktivitas kita terhindar dari masalah bentuk pelanggaran apapun dan masalah hukum apapun yang bisa timbul terhadap diri kita. Itu aja Bro and Sis. Dan seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya Bro and Sis. Kalau bagi lu yang baru ketemu channel ini, kalau yang udah langganan channel kita, alhamdulillah terima kasih kita ucapin ya. Jangan lupa di share ya, kecuali kuota lu terbatas nih. Mohon maaf ya. Gitu aja ya Bro and Sis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.